Halo, welcome back to Mining Story Channel. Seperti biasa, kita akan membahas segala sesuatu mengenai tambang. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya mengenai Mindscape. Kalau sebelumnya kita belajar bagaimana menginstalasi Mindscape itu di PC, kali ini kita akan belajar bagaimana import topo file ke dalam Mindscape. Untuk teman-teman yang belum punya software Mindscape, silakan download dulu di sini. Oke, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Download dulu, kemudian instalasi supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Ini adalah tampilan dari Mindscape yang sudah kita install berdasarkan video sebelumnya. Untuk tahapan pertama adalah teman-teman bisa download dulu data mentahnya di deskripsi bawah. Oke, data mentahnya berupa data topo. Data toponya kita ekstrak, klik kanan, extract here, boleh. Oke. Kemudian ada topografi, formatnya AutoCAD, dan topografi berupa teks. Ini data sudah disiapkan dalam bentuk koordinat. Yang pertama kita lakukan di program Mindscape dulu, yaitu membuat project. Kalau teman-teman sudah punya project, misalnya bisa gunakan project yang itu, atau teman-teman belajar dulu nih cara bikinnya yang belum tahu. Caranya adalah File, New, Project. Tinggal dibikin namanya. Misalnya namanya adalah training. Oke. Deskripsinya adalah training. Langsung ya kita create untuk angle, area, bearing, density. Ini tetap pakai desimal yang sama aja. Oke ya, kita create. Setelah create, kita sudah punya data project, tapi belum ada datanya. Jadi caranya data topo yang tadi, data mentah tadi yang sudah diekstrak, tinggal kita masukkan ke file yang ada di project yang sudah kita buat. Kita buka project di D, kemudian data training. Nah, data yang AutoCAD, topografi yang AutoCAD bisa di-copy ke AutoCAD, sedangkan data yang koordinat copy ke folder data. Yang topo AutoCAD kita Ctrl C, kemudian kita buka project, buka training, AutoCAD, paste di sini. Selanjutnya kita buka lagi data tadi yang topo kita copy, Ctrl C, kemudian kita buka project, training, buka folder data, paste di sini. Oke ya. Nah, kalau pengen lihat data topo ini kayak apa? Data toponya itu seperti ini. Koordinat yang sudah di save ke TXT. Bisa menggunakan PRN, format PRN atau CSV. Kalau kita lihat ini di Excel kayak apa, datanya seperti ini teman-teman. Jadi ada koordinat esting, coba ya saya jajar ya. Nih, ada esting, ada northing, dan elevation. Urutannya harus sama nih. Esting, northing, elevation. Nggak boleh kebalik. Kalau kebalik mah berarti masih cinta. Lanjut ya. Sekarang kita buka softwarenya. Karena ini topografi, kita buka surface, kita klik kanan, kita import. Caranya kita klik kanan, kita import. Oke ya. Kemudian kita masuk ke ASCII. Yang topografi koordinat kita bisa pilih di sini. Kemudian formatnya XYZ free. Layernya boleh bikin sendiri. Topo koordinat. Oke, mau warna apa? Misalnya apple green, kemudian formatnya apa? Saya ambilnya formatnya point. Oke, kita apply. Kemudian close, kita lihat hasilnya. Topo koordinat. Dan tara, ini hasilnya. Nah, untuk membedakan antara elevasi yang tinggi dengan rendah, saya biasanya menggunakan dengan penggunaan tool ini. Namanya Visual Override. Yang berbentuk kacamata ini ya. Diklik, dan karena topografi tadi berada di surface, design file surface, ininya diganti menjadi rainbow. Kemudian kita pencet apply. Kita lihat hasilnya. Nih, elevasi yang tinggi. Topografi dengan elevasi tinggi, dia akan berwarna merah. Sedangkan yang berelevasi rendah, memiliki elevasi rendah, dia akan berwarna biru sampai ke ungu. Kalau pengen teman-teman rotate, ngelihat visualnya gimana 3D-nya,
tinggal klik dulu di tengahnya untuk jadi assist-nya. Caranya gimana? Ini kan pojokan sini ada assist on off. Teman-teman bisa klik dulu, kemudian tentuin di mana tengahnya, misalnya di sini tengahnya, pick satu titik, kemudian tekan C di keyboard, kemudian di mouse teman-teman pencet bagian tengah mouse, kemudian rotate. Nah, ini adalah bentuk topografi yang sudah kita import tadi. Ini kelihatan nih, beda elevasinya. Tuh ya. Ini adalah elevasi yang tinggi, kemudian lembah, kemudian ini adalah elevasi yang rendah. Kalau untuk membalikan posisinya ke awal, itu tinggal pencet ini, fit to word, kemudian reset to view. Atau bisa menggunakan shortcut di keyboard dengan cara, kita balikin dulu posisinya, dengan cara pencet di keyboard T, F. Nah, ini visualnya ya. Oke, lanjut. Kita masuk sekarang bagaimana cara ngimport dari AutoCAD. Yang pertama tadi filenya sudah ada di data AutoCAD ini ya. Ada di folder AutoCAD. Sekarang kita buka di sini. Kita klik lagi, klik kanan surface, kita import, kemudian pilih DXS, DXF dan DWG. Kemudian pilih topo sesuai dengan nama file tadi. Kemudian masukkan nama file yang akan ditentukan, berarti ini namanya TopoCAD. Karena dia berasal dari AutoCAD. Terus teman-teman bisa centang append kalau ingin menimpa atau data ke dalam layer yang sudah ada. Misalnya layer yang ini. Layer ini kan sudah ada tadi. Terus teman-teman mau timpa nih yang poin-poin ini dengan yang dari AutoCAD, tinggal klik append di sini. Kalau ingin bikin folder baru dengan data baru, append-nya jangan diklik. Jadi bikin aja lagi di sini TopoCAD. Kemudian di AutoCAD itu kan biasanya banyak layernya. Mau layer-layer itu dipisah atau dijadiin satu. Biasanya saya jadiin satu, jadi ini saya nggak centang. Oke ya, kemudian tinggal oke. Sekarang lihat hasilnya TopoCAD. Nah, kalau ingin merubah topografi visualnya, tinggal klik Visual Override, kemudian surface-nya di rainbow, dan hasilnya seperti ini. Kalau cara rotate tadi udah tahu ya, tinggal mouse yang tengah dipencet, kemudian diputar gini. Nah, ini mulai kelihatan nih. Kalau yang kontur, ini kan datanya kontur, lebih kelihatan visualnya. Ini adalah perbukitan yang tinggi, kemudian ini adalah lembah. Oke, simple ya. Sedangkan untuk presentasi, biasanya saya menggunakan dengan background putih, seperti ini. Karena kalau background putih, begitu kita screenshot dan dimasukkan ke dalam presentasi PowerPoint, itu lebih jelas terlihat ketimbang menggunakan background hitam. Seperti ini. Kebetulan saya menggunakan aplikasi Snagit. Untuk teman-teman yang bisa menggunakan print screen biasa, nanti tinggal di crop aja. Ini bisa di copy langsung ke dalam PowerPoint. Ya, tinggal di copy, kemudian buka, paste di PowerPoint. Gitu. Oke, sekian dulu tutorialnya. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan tutorial-tutorial lainnya.